Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Madurianar Putri, NPM 2108260046. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang di blok salah satu materi di blok BSO 1, yaitu tentang sistem kardiovaskular. Nah, di sini yang pertama saya akan membahas tentang anatomi dari sistem kardiovaskular atau dari anatomi jantungnya sendiri, di mana jantung memiliki 4 ruangan, di mana yang kita kenal ada atrium dextra, ventricle dextra, atrium sinistra, dan ventricle sinistra. Kemudian di jantung dia memiliki 4 katup, di mana batas antara atrium dextra dan ventricle dextra itu dibilang dengan katup trikuspid atau tricuspidalis. Kemudian katup antara ventricle dextra dan atrium pulmonal, arteri pulmonal itu disebut dengan katup pulmonalis. Kemudian katup antara ventricle sinistra dan atrium sinistra itu katupnya itu adalah katup mitral atau katup bikuspid. Kemudian katup antara ventricle sinistra dan juga aorta itu dibilang dengan katup aorta. Kemudian pada jantung dia memiliki beberapa pembuluh darah, diantaranya adalah vena cava superior dan vena cava inferior. Kemudian arteri pulmonalis itu destra dan sinistra. Kemudian vena cava, kemudian vena pulmonalis destra dan juga sinistra. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang fisiologi dari jantung. Nah, jantung untuk fisiologi jantungnya sendiri itu kita mulai dari masuknya karbon dioksida dari vena cava inferior dan vena cava superior menuju ke atrium kanan atau atrium destra, di mana darahnya ini kaya akan karbon dioksida. Kemudian darah yang kaya akan karbon dioksida dia akan masuk menuju ventricle dextra melalui katup tricuspid. Kemudian di ventricle dextra dia akan masuk menuju arteri pulmonalis, di mana dia melalui katup yang dibilang dengan katup pulmonalis. Nah, dia di sini dia darah yang kaya akan karbon dioksida masuk menuju paru-paru, dan di paru-paru terjadilah proses difusi dari darah yang kaya akan karbon dioksida menjadi darah yang kaya akan oksigen. Dimana kemudian darah yang kaya akan oksigen dia akan masuk kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Nah, di vena pulmonalis dia akan masuk menuju ke atrium sinistra. Kemudian dipompa menuju ke ventricle sinistra melalui katup yang disebut dengan katup mitral. Nah, pada ventricle sinistra dia akan masuk menuju ke aorta melalui katup aorta. Nah, kemudian dari aorta dia akan diedarkan menuju ke seluruh tubuh. Kemudian yang ketiga kita akan membahas tentang mekanisme kelistrikan dari jantung itu sendiri. Nah, mekanisme kelistrikan jantung itu kita kenal dengan yang namanya SA node sama AV node, di mana untuk yang SA node ataupun sinoatrial node, di mana dia itu terletak di antara atrium kanan dan sebagai pacemaker alami di jantung, menghasilkan impuls listrik pertama dan mengatur ritme jantung. Kemudian dia akan mengirimkan sinyal ke atrium untuk memompa atau memicu kontraksi di atrium serta untuk mendorong darah ke dalam ventrikel.
Kemudian ada yang atrioventricular node atau AV node. Dia terletak di antara atrium dan ventrikel sebagai penghalang sementara untuk memperhambat impuls listrik dari SA node sebelum menuju ventrikel. Kemudian yang ketiga ada bundle of His, di mana setelah melewati AV node, impuls listrik ini dia akan mengalir ke bundle of His yang terletak di septum ventrikel kiri dan kanan. Kemudian ada yang disebut dengan serabut Purkinje, di mana setelah melewati bundle of His, impuls listrik dia akan menyebar melalui serabut saraf Purkinje yang terletak di dinding-dinding ventrikel. Kemudian dia akan memicu kontraksi di seluruh ventrikel. Kemudian mendorong darah ke arteri pulmonalis dan ventrikel kanan dan ke aorta dari ventrikel kiri. Kemudian kita selanjutnya akan membahas tentang mekanisme sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah di jantung. Jadi secara umum sistem peredaran darah di jantung itu dia dibagi menjadi dua. Ada yang sirkulasi pulmonal dan ada sirkulasi sistemik. Dimana untuk yang pulmoner dia dimulai dari darah yang kaya akan karbon dioksida masuk ke dalam atrium kanan melalui vena cava superior dan vena cava inferior. Kemudian di atrium kanan akan memompa darah menuju ke ventrikel kanan. Kemudian di ventrikel kanan akan berkontraksi, darah akan dipompa melalui arteri pulmonalis menuju ke paru-paru. Kemudian di paru-paru darah melepaskan karbon dioksida dan mengambil oksigen. Nah, oksigen masuk ke dalam darah, sedangkan CO2 keluar melalui proses pernapasan. Nah, darah yang kaya akan O2 akan kembali ke jantung melalui pembuluh darah vena pulmonar atau vena pulmonalis dan masuk ke atrium kiri melalui vena pulmoner tadi. Kemudian itu yang disebut dengan sirkulasi pulmoner. Untuk yang sirkulasi sistemik itu dimulai pada saat atrium kiri menerima darah yang udah kaya akan oksigen dari paru-paru menuju vena pulmonar, kemudian dipompa menuju ke ventrikel kiri. Nah, di ventrikel kiri dia akan berkontraksi, darah dipompa menuju ke aorta. Kemudian darah yang kaya O2 dan nutrisi dia akan beredar ke seluruh tubuh. Kemudian darah yang kaya O2 dan limbah akan kembali ke jantung melalui vena cava superior dan vena cava inferior. Nah, ini disebut dengan sirkulasi sistemik. Kemudian proses ini akan berulang secara terus-menerus. Nah, yang terakhir ada mikroskopik dari jantung. Nah, untuk histologi jantung sendiri, jantung terdiri dari 3 lapisan. Ada yang dibilang dengan epikardium, kemudian miokardium, dan endokardium. Kemudian untuk pembuluh darahnya sendiri, pembuluh darah vena dan arteri itu terdiri dari 3 lapisan, di mana yang pertama ada tunica intima, kemudian tunica media, dan tunica adventitia. Di mana perbedaan dari vena dan arteri ini, dinding pembuluh darah vena itu lebih tipis dibandingkan dengan dinding pembuluh darah arteri. Kemudian dia itu tunica media pada pembuluh darah vena itu tidak sekuat tunica media pada pembuluh darah arteri. Nah, cukup sekian presentasi dari mind map yang telah saya buat. Untuk referensinya saya menggunakan Atlas Sobota, kemudian Fisiologi Sherwood, kemudian saya juga menggunakan beberapa jurnal. Kemudian cukup sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.